Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, sesembahanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat muslim, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, yakni hidayah kemuliaan. Kata bijak dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Semoga sahabat-sahabat muslim bisa mengambil pelajaran atau renungan bahwa kita sebagai manusia supernya kekurangan, karena hakikatnya kalau kita memahami tentang ilmu ruhaniyah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan belajar kelemah lembutan, mematikan nafsu amarah, akhlak yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perumpamaan dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Jika engkau melihat bukit besar, lihatlah ke puncak bukit itu. Setelah engkau melihat puncaknya, lalu lihatlah kepada dirimu sendiri. Umpamakan bukit besar itu sebagai kebesaran Tuhanmu. Lalu lihatlah dirimu yang hanya setitik itu. Apapun yang engkau lakukan tidak bisa menambah atau mengurangi kebesaran bukit itu. Jika engkau semakin mendekat ke bukit itu, maka bukit itu akan terlihat jelas. Jika engkau semakin menjauh dari bukit itu, maka engkau akan mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, engkau tidak bisa melihat keindahan bukit itu. Yang kedua, engkau merasa dirimu yang kecil itu menjadi besar. Sebenarnya dirimu tidak akan pernah menjadi besar, namun rasamulah yang membuat engkau terbuai. Ketika engkau terbuai, maka engkau akan menganggap dirimu adalah yang terbaik. Setelah engkau merasa dirimu yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan kerugian besar, yaitu engkau tidak akan mengetahui makna dari kebaikan. Setiap orang pasti mengetahui bahwa bukit itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dirimu. Namun ketika buayan menguasai dirimu, maka akan hanya menghabiskan waktu untuk meyakinkan kepada orang bahwa dirimu lebih besar. Hal yang kau lakukan itu sama seperti ketika engkau menaburkan garam di lautan. Garam yang engkau taburkan tidak akan mengurangi atau menambah rasa asin air lautan itu. Orang lain akan menganggap bahwa engkau sedang melakukan kebodohan. Daripada engkau menebar garam ke lautan, lebih baik
engkau belajar dari lautan itu, bahwa lautan itu tidak pernah merasa dan mengatakan bahwa dirinya itu asin. Namun orang-orang yang memberikan kesaksian bahwa air laut itu rasanya asin. Setelah engkau bisa belajar kepada lautan, maka berdiamlah engkau ketika kegelapan itu datang, saat engkau mengerti bahwa engkau sedang berada dalam kegelapan. Maka carilah cahaya yang ada di atasmu. Setelah engkau menemukan setitik cahaya, maka engkau harus mengerti bahwa cahaya itu terang. Karena terangnya dirimu, maka ketika di dalam kegelapan akan bisa terlihat. Setelah itu dirimu baru mengerti, tanpa adanya cahaya dirimu ternyata gelap. Setelah engkau mengerti gelapnya dirimu, maka engkau harus terus mencari cahaya itu yang lebih terang untuk menerangi dirimu yang sebenarnya. Cahaya itu bisa engkau cari dengan rasamu, maka rasamu harus pandai menilai apakah dirimu membutuhkan cahaya atau tidak. Dan rasa yang pandai adalah rasa yang benar mengerti bahwa dirinya gelap, yang harus mengejar cahaya, bahwa cahaya tersebut adalah keyakinanmu sendiri. Setelah keyakinanmu tertuju kepada cahaya yang terang, maka engkau akan mendengarkan bias yang berkata, "Kupancarkan sinarku dalam bentuk tuntunan." Maka gunakanlah keyakinan agar bisa menerima sinarku. Setelah sinarku benar-benar engkau terima, maka aku perintahkan dirimu untuk lebih memancarkan sinarku dengan perilaku serta ucapanmu yang baik. Setelah perilaku serta ucapanmu bisa menerangi dirimu, maka berilah serpihan cahayamu pada kegelapan dengan mengajarkan kepada mereka untuk menjalani apa yang sudah engkau jalankan, yaitu menempatkan diri di dalam gelap, menyadari kegelapan mencari cahaya, lalu berjalanlah ke arah cahaya itu. Maka setelah engkau mengajarkan, saat itu juga engkau sedang belajar kepada tetesan air. Ia mengalirkan dirinya untuk siapapun yang membutuhkan, namun ia tidak pernah memaksakan pada ketinggian agar ia mau menerima, namun ia hanya terus mengalir kepada yang merasa dirinya rendah. Karena ketika ia masih berada di dalam kerendahan, maka ia akan merasa membutuhkan tetesan air itu. Namun jika ia merasa dalam ketinggian, ia akan menganggap bahwa air tidak akan berguna untuk dirinya. Sedangkan ia tidak pernah belajar dari pohon besar, bahwa pohon besar memang sudah dikehendaki menjadi tinggi, namun dalam tinggi dan besarnya ia masih terus mau menerima air, karena ia mengerti bahwa air yang akan membuat kehidupannya terus berjalan.
dan jika ia tidak ditatangi oleh air, maka ia terpaksa harus mengeringkan dan menggugurkan daunnya. Yang dilakukan pohon itu ketika tetesan air menjauh darinya, maka ia harus berusaha untuk mengerti keburukannya, lalu ia menggugurkan keburukannya. Karena dengan menggugurkan keburukannya, maka ia bisa menumbuhkan dedaunan baru yang indah, dan saat daun yang indah mulai lebat, sang pohon akan siap menampung burung-burung untuk meminta perlindungan kepadanya, serta juga ia siap menampung siapapun yang membutuhkan keteduhannya. Mengapa sih pohon tersebut mau menampung burung-burung yang meminta perlindungannya? Karena pohon itu mengetahui bahwa burung-burung yang sedang melindungi anak-anaknya ketika mencari makan, ia harus menitipkan anak-anaknya kepada pohon itu. Pohon itu juga mengerti bahwa keteduhan sangat dibutuhkan, karena siapapun yang berteduh di bawahnya, ia sedang mencari kedamaian. Maka dari itu, seharusnya engkau menjadi pohon yang dapat memberikan perlindungan serta kedamaian. Namun engkau harus ingat bahwa bukan engkau sendiri yang memberikan perlindungan serta kedamaian, tapi engkau harus ingat asalmu ketika engkau berada dalam kegelapan saat sedang mencari cahaya, agar engkau tidak merasa bahwa engkau meneduhkan walaupun engkau dapat memberi keteduhan, agar engkau tidak merasa bahwa engkau bisa melindungi walaupun engkau sedang memberi perlindungan. Namun engkau harus selalu merasa bahwa engkau dari kegelapan yang membutuhkan cahaya itu. Itulah sahabat-sahabat muslim, semoga bisa bermanfaat untuk perenungan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahwa kita isinya adalah lemah. Hanya Allah yang maha merajai, Allahul Hakim Al-Hadi ila sirati mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.